Mbah ten dalem kali sinten? Piyambakan ten dalem. Nggih. Putrane Putrane enten ngajeng riku nggih pun dia piyambak. Mboten pernah mriki. Mboten. Ini si Mbah namanya Mbah Satem. Satem dan Semua orang pernah sendiri, tapi bukan berarti bisa hidup sendiri. Sendiri tanpa adanya pasangan, anak maupun keluarga tidak mematahkan semangat orang-orang ini untuk menjalani kehidupan. Meskipun di usia senja, mereka masih berjuang untuk hidup dengan kondisi yang apa adanya. Selamat datang di Kabar Baik, edisi pedalaman Gunung Kidul. hari ini kita masih menuju ke target 3 dan 4 dan lumayan lokasinya cukup jauh, makanya kita pakai mobil dan ini kita akan ke target yang ketiga. Beliau adalah Mbah Kismono, berusia 83 tahun, hidup seorang diri di pedalaman yaitu di Desa Sureng, Gunung Kidul. Mbah, kulo ajeng kalih niken kalih rencang-rencang saking tim Kabar Baik badhe sowan mriki niliki Simbah. Simbah, pripun kabare saya mawon? Sae nggih. Sae nggih. Napa gerah Mboten. Badane. mboten? Nek sesuk iki mboten nek dengan sesuk iki mboten gerah tongane. Tapi kadang-kadang sok sesek ngoten nggih. Nggih. Nafase nggih. Nggih. Mbah ten dalem kali sinten? Piyambak mawon. Putrane napa garwane niku? Karane tilar kurang. Oh, pun tilar nggih. Putrane Putrane enten ngajeng riku nggih pun dia piyambak. Mboten pernah mriki. Mboten pun sambil dinten niku teng ngono ke mboten sak mriki kaya kula niki kemeng ijen ngenten iki. Nek sedherek dinten niku mbahe tani napa? Tani ya. Tani Ya. nggih. Tani napa, Mbah? Biasane nggih tanduran jagung, Jagung. pari, kacang ngeten niki mboten tau panen kalah-kalih gethrak. Wanane niku deken gethrak. Nek masak sedherek dinten ngangge dahar, masak piyambak. Nggih. Mas Wawan boleh masuk. Kan berarti sekarang sudah tidak bertani ya, Mas ya? Ya. Jadi pendapatannya itu untuk masak, untuk Ya, untuk jadi apa gitu dari mana, Mas? dan untuk kebutuhan sehari-hari ya mungkin dia ramban itu biasanya ambil sayur-sayur di samping ini kayak ketela, kayak apa jenenge sing bisa dimasak itu loh, pepaya dan seperti itu. Untuk gitu. beras, untuk minyak gitu-gitu. Ya nek beras kemarin kebetulan juga ada bantuan, cuman ada bantuan gitu. Oh, berarti dapatnya dari bantuan Iya, dari gitu bantuan. ya, Mas ya? Niki kan Mbah gadah gerah nggih, sesek nggih. Wonten kepinginan mboten? Wonten rencang-rencang badhe maringi obat napa kagem gerahe si Mbah? Mboten enten sing maringi. Mboten maring jambak tenggen obatan mboten enten maring. Kalau di sini tuh rumah sakit atau apa, Mas, kalau berobat gitu? Ini sebutannya mantri, berarti kayak dokter pribadi ya. Hmm. Dokter pribadi, tapi nek puskesmas juga ada dekat di sini. Cuman kebanyakan masyarakat desa itu kan ke mantri ya? itu. Ya, jadi ini ada bantuan Mbah, wonten bantuan saking tim Kabar Baik, mugi-mugi saged manfaat kagem Mbah. Iya. Wonten sembako kalih arto Niki niki. wonten arto, Mbah. Wonten arto tinggal Simbah tampi, Mbah. sehari-hari. Iya. Terus niki wonten Sembako. wonten beras, wonten Nggih, Teh. matur nuwun gitu. nggih. Mbah Kismono adalah salah satu dari banyaknya orang yang hidup sebatang kara di pedalaman Gunung Kidul. Tadi juga kita sudah bertemu Mbah Wasinem dan Mbah Panten yang memiliki takdir yang sama. Mereka harus menjalani sisa hidup mereka hanya seorang diri. Beliau memang mempunyai anak, namun jarang mengunjungi Mbah Kismono. Kondisi rumah juga sedikit memprihatinkan,
karena tempat tidur Mbah Kismono berada di satu area dengan dapur. Dan untuk kamar mandi juga berada di luar dan tanpa penutup. Walaupun sudah berobat ke klinik-klinik terdekat, namun sakit yang diderita Mbah Kismono tidak juga kunjung sembuh. Jadi harapan beliau adalah jika teman-teman ada yang membantu memberi obat, mungkin beliau akan sangat berterima kasih. Setelah ini kita akan mengunjungi target keempat. Beliau bernama Mbah Satem, tinggal di Sureng. Beliau dirawat oleh anaknya yang bernama Mbak Sagia. Selamat sore Bu. Selamat sore. Ya, ini saya Niken dan Mbak Ajeng. Kita dari Kabar Baik dan Yayasan Pengepul Sedekah dari Jogja. Ini kita mau sowan ke sini gitu untuk lihat mbahnya, nengok mbahnya. Kalau ibu ini siapanya mbahnya? Anaknya ya. Ini si mbah namanya Mbah Satem dan ibu namanya Sagia. Iya. Jadi anaknya itu ada berapa orang? Ada 4 orang. Perempuan 2, laki 2. Jadi untuk keadaan mbahnya ini seperti apa Mbak? Ada sakit atau gimana gitu? Namanya orang tua ya kan sering sakit ya. Lebih-lebih batuk itu memang sering batuk itu. Sakit umur gitu ya Mbak? Iya. Tapi nggak ada yang sakit parah gitu, enggak ya. Enggak. Cuman mohon maaf untuk pendengarannya. Ya memang pendengarannya Sudah agak kurang ya sekarang. Iya, memang kurang. Memang kurang. Iya. Untuk sehari-hari untuk memasak gitu, Mbah Satem tuh masih bisa sendiri atau diurus sama anaknya Mbak? Iya, kalau keadaan sehat masak sendiri, tapi kalau pas nggak sehat gitu ya anaknya itu yang ikut gitu. Yang di sini ya? Iya. Mbah Satem niku untuk mandi, untuk masak itu masih bisa ya Bu? Masih ya? bisa. Masih bisa. Jadi kalau Mbah Satem ini sendiri ya Bu? Maksudnya suaminya sudah, Nggak sudah nggak ada. Nggak ada. Selama udah lama atau? Ya kurang lebihnya 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Kalau sakit gitu maksudnya beliau bisa menyampaikan atau langsung bilang lagi sakit atau apa, langsung minta berobat atau gimana? Iya kan kalau pas sakit itu pusing. Terus pusing terus nanti ya terus diajak ke tempatnya Pak Mantri. Ke Mantri ya? Iya. Rumah sakit memang jauh ya Bu? Iya. Jadi kalau yang berobat deket Pak Mantri itu itu tadi. Kalau dulu si Mbah Satem ini dulunya kerjanya apa Bu? Ya tani. Tani itu ya? Tani apa Bu? Tani ya menanam singkong, jagung, padi gitu. Dijual ke Ya, pasar gitu ya? Iya. Untuk kebutuhan atau dijual lagi? Biasanya untuk kebutuhan untuk makan juga gitu? Iya, kalau dijual kan buat beli bumbu, terus kadang ya sayurnya, pok lauknya gitu. Nanti kalau pas nggak panen padi ya buat beli beras gitu kalau singkongnya dijual gitu. Cari apa itu, cari uang lah ke apa-apa buruh gitu. Jadi yang Nanti buat beli. anaknya yang nungguin simbah ini, beliau itu kerja atau Tani juga? ganti sih menggantikan simbah. Cowok kan. Oh iya. Jadi ini ada bantuan dari tim Kabar Baik dan Pengepul Sedekah, ada uang tunai juga Mbak, semoga bisa bermanfaat buat simbah dan keluarga. Ya, semoga simbah ini lagi sakit ya kebetulan ya lagi batuk. Ya semoga lekas membaik dan semoga ini bisa membantu sedikit. Jadi Iya, makasih. Iya. Makasih. Sama ini ada sembako, Iya. nanti bisa buat harian. Saya mewakili simbok saya ya. Saya hanya bisa ngucapin makasih banyak, mudah-mudahan Allah yang balas semuanya. Ya. Untuk kedepannya ada harapan apa gitu Ibu buat simbah? Ya mudah-mudahan nanti setelah dapat bantuan ini terus bisa uangnya bisa digunakan dan pokoknya Nggih. Pun Mbak.
Nggih, mugi-mugi saged manfaat ya, Sehingga- Mbak. Iya, semoga lekas sembuh dari batuknya, terus kemudian bisa aktivitas lagi gitu. All the memories, all the vibes, all the stuff I never said. The memories, all the vibes. Mbak Satem mempunyai 4 anak. Beliau sekarang tinggal bersama anaknya dan dirawat oleh anaknya yang keempat setelah suaminya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Pekerjaan Mbah Satem adalah seorang petani. Karena sudah tua, akhirnya anak Mbah Satem yang menggantikannya. Dan untuk Mbah Satem, semoga selalu sehat.